Assalamualaikum teman-teman. Di pagi hari yang menjelang siang ini kita jalan-jalan di Monas, tepatnya di ibu kota DKI Jakarta. Jadi tadi itu setelah saya jalan-jalan Car Free Day, agak siang udah ditutup, jadi kita ke Monas ya teman-teman, bersama anak-anak saya. Jadi Monas ini di ujungnya itu terbuat dari emas 24 karat yang dibangun oleh Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Tujuannya adalah untuk memberikan ikon untuk negara kita ya, khususnya untuk ibu kota Jakarta. Nah, di sini kita masuk itu free ya, alias gratis teman-teman. Jadi Monas ini adalah alun-alun untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Dan banyak taman teman-teman, kalau kita mau bersantai ria, kita mau makan, banyak taman yang disediakan oleh pemerintah ya. Monas ini baru dibuka ya, cukup lama, ditutup pada saat COVID ya teman-teman. Untuk masuk tetap dengan protokol kesehatan. Nah, di sekitar Monas ini kita selain dari ini pintu utama ya, warga berdatangan dari pintu utama. Ini pintu yang bukan utama sih, samping ya, sebelah Gambir. Ada yang lebih utama lagi ya teman-teman, cuman yang utama itu penuh, jadi saya lewat dari stasiun Gambir tadi. Nah, ini tamannya itu bisa buat anak-anak kita lari-lari di sini. Kita juga bisa bersantai di kebun-kebun itu ya teman-teman. Jadi kita bisa berwisata gratis di Jakarta, yaitu di Monas, Monumen Nasional. Dan di Monas ini juga disediakan untuk bis anak-anak kayak odong-odong ya teman-teman, untuk mengelilingi area Monas ini ya teman-teman. Kita bisa lihat dari jauh, angkutannya itu lewat tuh teman-teman, dia mutar di seputaran Monas ini, karena memang Monas ini kalau kita jalan dengan kaki itu cukup lelah ya teman-teman, karena memang sangat luas sekali, sehingga pemerintah memberikan fasilitas itu. Kita bisa melihat sekeliling Jakarta ya teman-teman, berputar di sekeliling Monas ini. Ini ada Perpustakaan Nasional Indonesia, ada gedung MNC TV, dan gedung-gedung perkantoran yang lainnya ya teman-teman. Itu juga ada Pertamina, gedung Pertamina situ cuman tertutup pohon ya teman-teman. Ada Kementerian Dalam Negeri di sebelah kanan jalan ya teman-teman. Bawa sepeda, kita bisa bersepeda di sini ya teman-teman. Nah, itu juga ada KRL ya, kereta api lewatnya situ di atas itu. Nah, itu gedung Pertamina bisa kita lihat dari sini ya teman-teman. Dan itu Masjid Istiqlal. Sepertinya Masjid Istiqlal barangkali ya itu ya. Saya kurang tahu ya. Nah, ini kita sudah di tangga untuk naik menuju ke Monas. Ini tangga utama ya, tampak depan. Jadi kalau alun-alun kota yang lainnya tuh kecil ya teman-teman, tapi kalau untuk Jakarta ini cukup besar, yaitu Monas, Monumen Nasional. Tangga ini langsung menuju ke Monas, tapi sekarang ditutup dengan pagar, jadi kita harus lewat samping mungkin untuk menjaga bangunan dari Monas ya teman-teman. Jadi aku harus berjalan lebih jauh lagi ke samping ya teman-teman.
tidak bisa langsung melalui tangga ini. Ini benar-benar tepat di tengah-tengah bangunan Monas ya teman-teman. Untuk menuju ke pelataran Monas itu tidak semudah yang saya pikirkan ya teman-teman. Sekarang itu sudah dibangun dan kita melewatinya itu dari bawah tanah teman-teman untuk naik ke situ. Makanya semuanya udah ditutup mutar. Memang Monas ini bentuknya melingkar karena memang sejatinya Monas ini dibangun untuk alun-alun warga Jakarta dan sekitarnya teman-teman. Dan kalau untuk menuju bawah tanah, ini saya menuju ke sana ya teman-teman, itu ada tempatnya sendiri. Jadi nggak langsung dari tangga-tangga ini. Kalau saya dahulu sekitar 13 tahun yang lalu saya langsung teman-teman. Ternyata setelah saya punya anak, saya ajak ke sini itu nggak langsung teman-teman. Jadi saya harus itu ada tulisan masuk, pintu masuk, lalu bergerumbul di situ atau mengantri di situ. Nah, itu tuh adalah pintu menuju jalan bawah tanah, bukan ruang bawah tanah, tapi jalan bawah tanah untuk menuju ke pelataran Monas sehingga kita bisa naik ke atas teman-teman. Jadi ini pintu masuknya teman-teman. Wow, saya cukup capek ya. Saya gos-gosan juga ini jalan. Karena ini ada turis juga teman-teman yang tertarik dengan Monas ya, dengan monumen nasional yang datang juga. Jadi tidak hanya turis lokal ya teman-teman, tidak hanya penduduk lokal, tapi juga mancanegara juga ingin menikmati indahnya Jakarta ya. Jadi kita harus ngantri di ini tulisan pintu masuk terowongan Monas. Nah itu ada tulisannya ya teman-teman, pintu masuk terowongan Monas. Seperti itu. Jadi kita harus menuju ke sini. Saya syutingkan dari dekat. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini bahasa Inggrisnya entrance. Nah, entrance Monas. Gitu. Kita seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita lewat terowongan. Nah, terowongannya walaupun terowongan tapi bagus ya, rapi, bersih, sehingga kita seperti tidak melewati terowongan, hanya seperti melewati tempat biasa saja. Cuman makin turun dan antrinya seperti itu teman-teman. Antrinya menuju pelataran itu seperti itu. Karena ini memang yang datang dari mana-mana ya teman-teman. Antrinya untuk menuju pelataran itu seperti itu banyaknya teman-teman. Seperti ini, maka kita harus ngantri. Nah nanti dibuka saya sekitar 2 jam lagi sepertinya. Nah ini petugasnya teman-teman. Nah ini petugasnya. Wow. Seperti ini ya. Nah seperti ini antrinya. Ini juga ternyata kita bisa membeli minuman, tetapi pembeliannya itu dengan koin ya teman-teman. Oh, dengan uang langsung. Kalau yang haus di sini teman-teman. Nah, oh. Ternyata seramai ini, saya pikir tadi sepi ya teman-teman. Ternyata ramainya tuh kayak begini. Ini ramainya tuh seperti ini. Jadi terowongan menuju ke pelataran Monas itu seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Ini ada cek bom, apakah bawa bom atau senjata atau benda terlarang yang dilarang oleh negara ya teman-teman. Harus masuk alat detektor ini. Nah ini selamat datang di Monumen Nasional. Nah, jadi terowongannya seperti itu ya teman-teman. Nah terus ini adalah loket pembeliannya. Ini harga-harganya teman-teman ya, bisa dibaca sendiri. Luar biasa. Jadi aku tuh kehabisan tiket ya teman-teman untuk naik ke
dalam dioramanya itu, sehingga aku sekarang duduk-duduk aja di rumput-rumput ini ya teman-teman, menikmati pemandangan Monas dari jauh. Nanti kapan-kapan ada kesempatan saya ingin datang lebih pagi sehingga bisa melihat Monas, isi dalam Monas itu ya teman-teman. Sebetulnya isinya cuma diorama sih, saya udah pernah masuk, cuman saya belum pernah bikin kontennya. Jadi nanti suatu hari saya akan bikin lagi isi dalam Monas ya teman-teman. Jadi saya hanya menikmati Monas ini dari jauh ya teman-teman. Sini juga cukup enak, saya duduk di bawah pohon ini teman-teman. Nah, menikmati Monas dari jauh ya teman-teman, dari pelatarannya. Itu orang-orang pada kembali semua karena sudah kehabisan tiket dari pintu masuknya. Nah, kalau zaman dulu di sini itu banyak pedagang kaki lima yang menjajakan makanan ya teman-teman di tempat saya duduk ini. Tapi sekarang itu udah diamankan, ditertibkan untuk para PKL ya teman-teman. Sehingga kalau ke Monas bekal sendiri, makanan kecil-kecil bekal sendiri ya teman-teman, di tas ransel atau tas kecil gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi bekallah makanan, bawalah makanan kecil sendiri dari rumah, bawa minuman. Nah, kita kan masih bisa berkeliling-keliling Monas pakai mobil yang disediakan. Kita beli makanannya itu begini teman-teman. Beli makanannya itu seperti ini. Itu pun hanya ada di pintu masuknya saja, nggak bisa di dalam. Karena memang pedagang kaki lima tidak boleh masuk teman-teman. Kita mau duduk-duduk, yang lain-lain tuh juga pada makan di situ teman-teman. Itu semua orang-orang yang duduk di situ itu makan teman-teman. Ada yang mau bekal atau membeli. Nah, jadi ibu kaki limanya itu di luar pagar. Jadi saya sarankan kalau ke Monas, bawalah makanan sendiri yang sehat dari rumah ya teman-teman. Dan jangan lupa bawa tikar teman-teman. Kita bisa duduk-duduk di bawah pohon. Sampai di sini ya teman-teman liputan saya mengenai Monas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalam.